Luo Zeng membungkuk dan mengambil segenggam pasir, memegangnya di tangannya. Ada sedikit kehangatan di pasir, dan setelah diperiksa dengan cermat, orang memang bisa merasakan jejak energi darinya. Pasir emas merah adalah tanda terlemah dari sisi lain. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya kekuatan setengah dewa. Umumnya, tidak ada yang bisa memadukan benda ini, kata Ling Xuang, menunjuk ke batu terbuka tidak jauh, dan melanjutkan itu adalah lapis lazuli, dan setelah fusi, mereka dapat memiliki kekuatan suci. Celestine. Luo Zeng telah melihat token semacam ini dari sisi lain. Pertama kali Yin Yuehuan membawanya ke kota naga, seseorang menggunakan batu merah di kota naga untuk membuktikan kekuatannya. Luo Zeng melangkah maju, mengambil sepotong lapis lazuli ini dan melihatnya sebentar. Kekuatan yang keluar dari lapis lazuli memang lebih kuat dari Cijinsa. Tampaknya benar-benar ada harta di mana-mana di pantai lain. Luo Zeng sedikit emosional. Di alam dewa sejati, Luo Zeng hampir tidak takut pada siapapun, dan bahkan memiliki modal untuk melawan orang pertama yang masuk ke pantai seberang. Bahkan jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia hanya memiliki kekuatan supernatural dalam ujian redstone. Dengan menggabungkan batu biasa seperti itu, kekuatan supernatural dapat digandakan. Peningkatan seperti itu terlalu mengesankan. Hal-hal ini bukan tujuan kita, ayo pergi. Ling Xuang berjalan maju. Mengingat kelahirannya, dia secara alami memandang rendah token ini dari sisi lain. Meskipun token fusi dari sisi lain dapat diubah, dia tidak terburu-buru untuk bergabung. Sebagian besar orang berjalan menuju kedalaman pantai, dan hanya beberapa orang yang tetap di tempatnya. Orang-orang ini sangat ingin memperkuat kekuatan mereka sendiri, jadi mereka menggunakan lapis lazuli sebagai tanda dari sisi lain untuk menyatu dengan diri mereka sendiri. Segala sesuatu di pantai lain mengandung kekuatan, sekecil butiran pasir, sehelai daun, dapat menyatu, berjalan di sepanjang pantai ini. Luo Zeng dapat merasakan aura energi yang kuat setiap kali dia mengambil langkah. Saya benar-benar tidak tahu keberadaan seperti apa sisi lain ini, itu bukan milik ruang manapun dalam kekacauan, itu milik keberadaan imajinasi. Tetapi setelah jiwa melangkah ke dalamnya, ia benar-benar dapat merasakan dunia yang mendetail ini. Pantai berpasir ini panjangnya sekitar 6 atau 7 li, dan keduanya telah menyeberang dalam sebatang dupa yang bertemu dengan pantai berpasir adalah dataran hijau, dan hal-hal di sini menjadi lebih melimpah. Anglika Dahurika, mirip dengan lapis lazuli, adalah gulma di pantai seberang. Meskipun cocok untuk arti abadi keberuntungan pedang, kekuatannya terlalu lemah. Daun birk hijau, setelah fusi, mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ling Xuang menemui banyak hal di Gunung Taiyei, meskipun ini adalah pertama kalinya dia memasuki pantai seberang, dia akrab dengan hal-hal biasa ini dan dapat mengenalinya dalam sekejap. Tapi dia jelas tidak bermaksud untuk mengintegrasikan token dari sisi lain yang bisa dilihat di mana-mana. Apakah ada orang yang menggunakan makhluk hidup sebagai tanda pihak lain? Luo Zeng tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan ketika dia melihat ini. Tidak peduli apakah itu domain dewa atau dunia ibu, dia belum pernah melihat makhluk hidup dalam token yang dikorbankan oleh pembangkit tenaga listrik dari pihak lain. Ling Xuang mengangguk, ya, tapi jarang. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada beberapa orang yang menggabungkan makhluk hidup, karena terlalu sulit untuk menggabungkan makhluk hidup di sini. Pantai seberang bukanlah dunia mati, dan ada makhluk di sini, tetapi keadaan jiwa yang sulit untuk menangkap makhluk itu, dan banyak orang mati di tangan makhluk di pantai seberang. 1. Di Gunung Taiyei, ada seorang pria kuat yang menyatu dengan kera dewa Tianbu mengandalkan kera dewa itu. Kekuatan orang ini meningkat pesat, dan sekarang dia adalah salah satu pusat kekuatan paling terkenal di Gunung Taiyei. Saat keduanya berbicara, 3 orang berjalan ke arah mereka tidak jauh. Pemimpin itu menyapa, lalu bertanya, kalian berdua, mau bergabung dengan kami? Ketiga orang ini juga orang-orang yang baru saja melewati sisi lain bersama-sama. Menilai dari nafas jiwa yang mereka termasuk yang terbaik di antara lebih dari 100 orang. Pihak lain juga memperhatikan bahwa nafas Luo Zeng dan Ling Xuang lebih kuat dari orang biasa, dan datang untuk mengundang setelah mengamati. Apa untungnya bergabung denganmu? Ling Xuang melangkah maju dan bertanya. Pemimpin dengan lembut mengulurkan tangannya, dan ada beberapa garis tebal di telapak tangannya, dan di atas garis itu, sebuah peta muncul. Setelah melihat perbekalan itu, mata Luo Zeng sedikit berkilat. Garis-garis ini persis sama dengan kunci samping lain yang dia miliki, tetapi yang terungkap sama sekali berbeda. Potongan tembaga itu menghilang, hanya garis-garis itu yang tersisa. Adapun petanya, hampir sama persis dengan yang disajikan oleh Hermos. Dengan kata lain, kunci samping lain yang didapat orang ini sama dengan yang ada di tangannya.
Saya mendapat kunci ke sisi lain kuil Tiangui. Jika Anda tertarik, Anda bisa menjelajahinya bersama kami, kata pemimpin itu. Hal semacam ini adalah hal yang baik, bahkan kunci ke sisi lain pun tidak murah. Luo Zeng sedikit tersentuh, tetapi dia tidak menjawab, dia tahu terlalu sedikit tentang pihak lain, dan terserah Ling Xuang untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Terlebih lagi, kunci rahasia sisi lain di tangannya sama persis dengan orang ini, bahkan jika dia tidak bergabung dengan mereka, dia pasti bisa menemukan kuil bunga matahari. Ling Xuang awalnya berencana menemani Luo Zeng berbelanja di sini, dan tidak terburu-buru untuk menjelajah, masalah penggabungan token dari pantai lain bisa dibicarakan nanti. Tapi dia melihat Luo Zeng ingin pergi, jadi dia mengangguk dan setuju. Pemimpin berkata dengan gembira, bagus, kami bertiga bersaudara juga baru di pantai seberang, dan ingin mendapatkan token yang lebih baik dari pantai seberang, dengan kalian berdua, itu akan berjalan dengan baik. Sepanjang jalan, mereka bertiga juga memperkenalkan diri, ketiga bersaudara itu berasal dari suku manusia terpencil, kakak tertua Di King adalah pemimpinnya, Di Su adalah anak kedua, dan Di Gu adalah anak ketiga. Di King lebih banyak bicara, sedangkan Di Su dan Di Gu sangat pendiam. Aku tidak tahu dari ras manusia mana mereka berdua berasal. Di King bertanya setelah memperkenalkan dirinya. Gunung Tai, jawab Ling Xuang sederhana. Mendengar perkenalan Ling Xuang, sikap mereka bertiga tiba-tiba banyak berubah, dan Di King bahkan menangkupkan tangannya, ternyata Tiangong itu ortodoks, sudah lama ditunggu. Sebagai manusia, mereka masih menantikan 3 ortodoksi ras manusia yang ada. Bersih dulu. Ling Xuang tidak menanggapi, pemujaan semacam ini sangat menghina, bahkan sebelum bertemu Luo Zeng, dia selalu pesimis tentang identitasnya, dan berkali-kali dia lebih iri pada pria dan wanita di kota naga. Setidaknya mereka bisa berjuang dengan cara mereka sendiri, dan masa depan akan menunjukkan diri mereka dengan cara yang berbeda. Dan sejak dia dilahirkan, semua takdirnya telah ditentukan sebelumnya, dan semuanya tetap sama. Menurut peta yang muncul dari kunci pantai lainnya, Di King memimpin orang-orang maju untuk jarak tertentu di dataran, setelah berbelok, sebuah ngarai melengkung muncul, dan sebuah kuil bobrok bersandar pada patahan ngarai. Inilah yang disebut Di King sebagai kuil Tiankui. Meskipun candi ini sangat tua dan bobrok, pengerjaannya sendiri sangat tinggi dan strukturnya sangat halus. Saya tidak tahu siapa yang membangun kuil ini di sisi lain. Luo Zeng melihat ke kuil di kejauhan dan berpikir. Ketika Luo Zeng dan rombongannya mendekati kuil Tiankui, mereka menyadari bahwa jauh lebih banyak dari mereka yang menatap kuil. Di gerbang kuil Tiankui, ada 6 atau 7 orang berdiri, dan ada tim lain di sisi lain tebing. Orang-orang ini tinggal di sini tanpa niat memasuki kuil, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka melihat kelompok Luo Zeng dan Di King, mereka semua menjadi bersemangat, dan mereka semua melihat ke sisi ini. Ling Xuang sudah memahami tujuan orang-orang ini, dan sedikit tersenyum tampaknya orang-orang ini berencana untuk menggosok kunci Anda. Hantu-hantu malang ini Di King mengeluh diam-diam. Meski tidak sulit untuk mendapatkan kunci rahasia pantai seberang di lapisan pertama surga, itu masih merupakan barang yang relatif berharga bagi kebanyakan orang. Mereka ingin memasuki kuil Tiankui, tetapi mereka tidak memiliki kunci pantai lainnya, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar kuil. Setelah kuil dibuka, pintu tidak akan ditutup untuk jangka waktu tertentu, selama itu bukan kekuatan yang mendominasi, umumnya tidak mungkin untuk mencegah mereka masuk. Berapa lama setelah kuil dibuka? Luo Zeng bertanya. Setiap kuil berbeda, tetapi kuil Tiankui sekitar setengah jam, kata Di King. Sebagai kuil pertama yang memasuki pantai seberang, kuil Tiankui seharusnya menjadi kuil yang paling banyak dikunjungi oleh jiwa-jiwa matahari, dan beberapa rahasianya telah diketahui secara kasar. Ayo pergi ke sana, kata Ling Xuang. Ketika mereka berlima berjalan menuju kuil, selusin orang di tebing juga mengikuti, dan 7 orang yang menghalangi pintu masuk utama juga memberi jalan. Beberapa dari mereka tertawa dan berkata, setelah menunggu setengah bulan, akhirnya seseorang datang untuk membukakan pintu. Di King mengabaikan orang ini dan berjalan menuju gerbang kuil. Ada kotak kecil di sisi kanan pintu, dan ada juga garis-garis unik di kotak itu. Di King bertepuk tangan di kotak ini, dan kilau samar mulai bersinar di sekitar kusen pintu kuil. Saat cahaya semakin kuat, seluruh gerbang kuil menghilang. Pintunya terbuka. Ayo pergi. Tim yang menjaga pintu bergegas masuk dengan tidak sabar, sama sekali mengabaikan Di King yang membuka pintu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Di King, Luo Zeng juga merasa sangat kesal. Apakah karena aku terlalu baik? Apakah kamu ingin memberi mereka sedikit ingatan? Di King mencibir. Kali ini, Di King adalah salah satu dari 3 pemimpin yang maju ke depan.
Mereka yang bisa menjadi pemimpin adalah mereka yang telah tenggelam dalam lautan makna sejati selama bertahun-tahun. Baik itu pengalaman atau Yang Hun sendiri, mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Bahkan Luo Zeng samar-samar merasakan ancaman nafas jiwa yang keluar dari amarahnya. Saudaraku, jangan perhatikan para idiot ini, melihat betapa cerobohnya mereka, masuk hanyalah kematian, bujuk Disu. Di bawah bujukan saudara keduanya, Diking menahan amarahnya, dan mereka berlima memasuki kuil Tiankui satu persatu. Begitu dia memasukinya, Luo Zeng merasakan aura depresi datang dari kuil, tetapi dalam aura ini, Luo Zeng juga memperhatikan energi yang kuat. Karena kuil ini juga dibangun di sisi lain, tidak bisakah batu bata dan batu yang digunakan untuk membangun kuil juga digunakan sebagai tanda dari sisi lain? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Ling Xuang merendahkan suaranya dan tertawa, apakah kamu tidak merasa bahwa kuil itu bersih luar dalam? Meskipun kuilnya sangat bobrok, Luo Zeng tidak menemukan barang yang rusak, itu memang sangat bersih. Batu bata dan batu dari kuil itu sendiri juga merupakan token yang bagus dari sisi lain, tetapi batu bata dan batu di sini sulit dihancurkan dengan jiwa yang Ling Xuang mengangkat bahu. Tapi mengapa kuil ini begitu bobrok? Luo Zeng bertanya. Ling Xuang berkedip dan kemudian berkata sekarang tidak dapat dihancurkan, tetapi itu tidak berarti itu tidak dapat dilakukan sebelumnya. Misalnya era ketika kamu bisa memasuki laut dengan tubuhmu. Di era itu, tidak jarang tubuh menyeberang ke sisi lain, tetapi kebenaran dari seluruh kekacauan telah diubah sebelum menghilang. Mendengar ini, hati Luo Zeng bergerak sedikit, jika kamu bisa memecahkan batu bata kuil. Itu bisa dijual dengan harga bagus, Ling Xuang mengikuti kata-kata Luo Zeng. Keduanya juga mengerti dan tertawa dengan suara rendah. Tiga bersaudara bermargadi yang berjalan di depan bingung, memecahkan batu bata kuil. Apa yang dibicarakan kedua Tiangong ini dalam mimpi mereka? Ada banyak tempat di mana tubuh fisik dapat memasuki sisi lain, itulah sebabnya Gunung Tai sangat mementingkan Luo Zeng di mata Gunung Tai. Ini telah melampaui bakat Luo Zeng untuk pencerahan. Bagian dalam candi rumit, banyak tempat telah runtuh, dan ada lubang besar di mana-mana, dan kelima orang itu terus memutar di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Luo Zeng melihat banyak patung aneh, dan jumlahnya ribuan. Patung-patung itu bukan manusia, bahkan monster yang pernah dilihatnya, meskipun Luo Zeng dapat yakin bahwa ini adalah sejenis makhluk, karena patung-patung ini setidaknya memiliki mata, tetapi makhluk seperti itu belum muncul di era ini. Saya tidak tahu ras seperti apa yang membangun kuil itu, Luo Zeng bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, teriakan gembira tiba-tiba datang dari depan, ini sutra tenun. Beruntung sekali. Menenun langit dan membungkus sutra wajah Diking menjadi gelap, dan kemudian ketiga bersaudara itu bergegas dengan cepat. Tenun sutra yang melilit langit dapat dianggap sebagai tanda yang sangat baik dari sisi lain, milik keberadaan teratas di lapisan pertama surga, dan sulit ditemukan di seluruh jajaran lapisan pertama surga. Diking tidak bisa mentolerir didahului oleh orang-orang di depan. Benar saja, di sudut lantai dua kuil, ada jaring laba-laba yang bagus tergantung, dan 6 atau 7 orang yang masuk sebelumnya dikelilingi oleh jaring laba-laba ini. Kuil Tiankui dibuka olehku. Token ini dari sisi lain seharusnya menjadi milik kami, kamu jangan pindahkan. Ketiga bersaudara bermargadi menaiki tangga di satu sisi dan menjaga di lorong sempit. Hehe, siapa kamu? Setelah kuil ini dibuka, apakah kamu masih bisa menutupnya? Semua orang mengambil barang sesuai kemampuan mereka. Apa yang kami temukan adalah milik kami. Pihak lain mencibir, jelas mereka tidak berniat menyerah. Kuil Tiankui telah dilindungi berkali-kali, dan hal-hal baik yang seharusnya ada di sana telah dilubangi sejak lama. Menemukan tenun sutra jelas merupakan hadiah besar. Siapa yang mau menyerah dengan mudah? Wow, napas jiwa dari kedua belah pihak meletus dan melonjak di kuil di bawah konfrontasi, huru hara jiwa yang hampir pecah. Kali ini, tim ketiga juga menyusul. Orang-orang itu pun terharu saat melihat tenun sutra di lantai 2. Terlalu umum di pantai seberang untuk memperebutkan tanda dari pantai seberang. Haruskah kami membantu? Luo Zeng bertanya. 3 saudara laki-laki bermargadi mengundang Luo Zeng ke mereka, dan mereka juga harus membantu. Ling Xuang sedikit ragu-ragu, tetapi dia berkata sutra tenun langit ditinggalkan oleh laba-laba tenun langit, tapi mengapa laba-laba tenun langit muncul di kuil di lantai pertama? Tepat ketika dia bertanya-tanya, seutas laba-laba seputih salju tiba-tiba jatuh dari pintu masuk kuil. Sutra laba-laba melilit patung di kedua sisi pintu masuk, dan dengan putaran tiba-tiba, kepala patung menoleh satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan, berputar membentuk lingkaran. Pada saat yang sama, mata patung di dalam kuil tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih.
Cahaya putih di mata patung terluar menyala, dan melesat ke depan. Dua berkas cahaya putih menembus jiwa yang seseorang. Pria itu mengeluarkan desisan tajam, dan ternyata itu adalah seorang wanita. Jiwa yang wanita itu terus menari dan berputar, seolah mencoba melepaskan diri dari cahaya putih yang menembusnya, tetapi cahaya putih itu sepertinya mengandung semacam kekuatan magis, dan itu dengan kuat menariknya ke sana. Pada akhirnya, wanita itu langsung dilebur oleh dua pancaran cahaya putih. Cahaya putih dari patung kedua juga keluar dari matanya. Melihat momentumnya salah, orang-orang itu bergegas menuju bagian dalam candi satu demi satu, namun cahaya putih dari patung kedua gagal menembus siapapun. Tapi kemudian datang yang ketiga, keempat, kelima. Garis-garis cahaya putih membentuk kisi-kisi yang kacau dan padat, yang terus meluas ke bagian dalam candi. Ada patung di mana-mana di kuil ini, dan cahaya putih muncul di mata setiap patung. Jika semua patung memancarkan cahaya putih semacam ini, hampir tidak ada ruang untuk bersembunyi. Melihat 7 atau 8 orang datang langsung ke sini, hati Ling Xuang dan Luo Zeng tiba-tiba tenggelam. Naik, tanpa ragu, Luo Zeng menyeret Ling Xuang menaiki tangga. 3 bersaudara bermargadi dan sekelompok orang lainnya masih berlomba-lomba menenun langit dan membungkus sutra, melihat cahaya putih yang terjalin terus-menerus keluar dari patung, wajah mereka berubah drastis. Token dari sisi lain memang penting, tapi tidak sepenting kehidupan. Mereka segera menghentikan konfrontasi dan langsung menaiki tangga tembok ke lantai 3. Bagian dalam kuil dibagi menjadi 10 lantai, dan setiap lantai dihubungkan dengan tangga spiral. Ketika Luo Zeng dan Ling Xuang bergegas ke lantai 2, ada teriakan lain di belakang mereka. Di antara kelompok orang terakhir yang masuk, 3 orang terhisap oleh cahaya putih melihat cahaya putih menembus beberapa lubang besar di tubuh mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan rekannya, salah satu dari mereka juga mengulurkan tangannya untuk menariknya keluar dari cahaya putih. Tetapi ketika orang itu menyentuh temannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan tangannya, dan dia benar-benar terjebak oleh jiwa temannya. 4 orang lagi meninggal. Mengapa mereka tidak meninggalkan sisi lain? Luo Zeng bertanya sambil berjalan ke depan. Ling Xuang tersenyum kecut, kamu tidak bisa meninggalkan kuil, aku lupa memberitahumu. Ada kuil besar dan kecil di sisi lain, yang semuanya membutuhkan kunci yang sesuai untuk membukanya. Di kuil, tidak hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan token yang sangat langka dan kuat dari sisi lain, tetapi juga memperkuat jiwanya sendiri. Tapi setiap kuil sangat berbahaya. Masuk akal bahwa Ling Xuang tidak terburu-buru untuk memasuki kuil, dan Istana Tai secara alami memiliki pengaturan yang lebih baik untuknya. Tetapi kuil Tiankui hanya ada di surga pertama, dia pikir di sini relatif aman, sekarang sepertinya dia berpikir terlalu naif. Ini Luo Zeng juga tidak berdaya. Sebenarnya, sebelum memasuki kuil, Luo Zeng juga memikirkan cara menghadapi kemungkinan krisis. Setelah terjebak di kuil, dia kemungkinan akan berbalik dan membiarkan tubuhnya menyeberangi laut. Jadi sebelum memasuki kuil, Luo Zeng bertanya kepada Ling Xuang bagaimana cara menggunakan kunci rahasia pantai seberang. Pada saat itu, dia perlu melakukannya mengandalkan kunci rahasia dari pantai lain untuk membiarkan tubuhnya masuk ke sini. Sekarang sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Kecepatan cahaya putih yang dikeluarkan oleh patung-patung itu terus meningkat, meskipun tim terakhir melarikan diri dengan sangat cepat, cahaya putih itu masih mengejar mereka saat mereka naik ke lantai 2. Dengan semburan jeritan, jiwa-jiwa yang itu dilebur lagi. Pada saat ini, Luo Zeng dan Ling Xuang bergegas ke lantai 3, dan Di Qing dan yang lainnya telah mencapai lantai 4. Semua orang terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, bergegas ke atas dengan segenap pikiran mereka. Adapun apakah tingkat atas memiliki jalan keluar, mereka sama sekali tidak memiliki pikiran untuk berpikir. 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai. Mereka bergegas ke lantai 12, dan di anak tangga di bawah, ada cahaya putih pekat, dan sepertinya momentumnya tidak melemah sedikit pun. Tepat ketika semua orang bergegas ke lantai 13, mereka akhirnya sampai di puncak kuil, dan inilah akhirnya. Tepat di ujungnya, di seberang puncak berdiri sebuah patung besar, dan mata dari mata itu juga mengandung cahaya putih. Berdengung, tidak ada tempat berlindung di atas, begitu cahaya putih dilepaskan, semua orang akan mati. Bersih dulu. Di sana, Ling Xuang menunjuk ke satu sisi dinding, di mana terdapat beberapa cekungan. Ketika Luo Zeng melihat depresi itu, matanya tiba-tiba menyala, dan dia bergegas masuk bersama Ling Xuang. Saat keduanya bergegas masuk, mereka melihat cahaya putih berkedip di luar. Mengikuti jeritan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meleleh oleh cahaya putih. Setelah beberapa saat, semua jeritan menghilang,
dan hanya cahaya putih yang terlihat lewat di depan depresi. Luo Zeng dan Ling Xuang meringkuk bersama dalam depresi sempit, tidak bergerak, melihat cahaya putih di depan mereka, mereka merasa sedikit beruntung di hati mereka. Jika mereka hanya melambat dengan satu nafas sekarang, jiwa mereka berdua mungkin telah luluh. Apa ini? Luo Zeng bertanya. Ling Xuang menatap cahaya putih dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, itu adalah cahaya primordial yang melelehkan jiwa tidak jarang di beberapa kuil besar, tetapi kuil di surga pertama semuanya telah hancur, dan aku belum pernah mendengar orang mengatakannya sebelumnya. Akan ada cahaya primordial yang melelehkan jiwa di sini. Jiwa matahari telah melalui banyak pelatihan, dan pada titik tertentu ia bahkan dapat menyamai tubuh, tetapi bagaimanapun juga ia tetaplah jiwa, dan masih ada hal-hal yang dapat menahannya, dan Yuang-Wuang yang melelehkan jiwa ini adalah salah satu di antara mereka. Yuang-Wuang yang mencair jiwa ini tidak akan selalu bersinar seperti ini. Luo Zeng bertanya. Apapun jenis cahayanya, bagaimanapun juga itu akan menghabiskan energi, dan tidak mungkin untuk menjebaknya seumur hidup. 1. Mungkin tidak, kata Ling Xuang dengan pasti. Hati Luo Zeng sedikit lebih stabil, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, Disu, Digu. Apakah kamu baik-baik saja? Di King yang berbicara. Ketika Ling Xuang menemukan depresi di sudut tembok, Di King dan beberapa orang lainnya juga menemukannya. Semua orang memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk bertahan hidup dan bergegas menuju depresi ini dengan putus asa. Saudaraku, aku baik-baik saja, Disu menjawab, Digu-digu dilelehkan oleh cahaya putih ini. Disu dan Digu bergegas menuju depresi bersama, tetapi Digu selangkah lebih lambat dan langsung ditelan oleh cahaya putih. Di King melolong menyakitkan. Mereka bertiga melangkah ke pantai lain bersama-sama, yang merupakan awal yang sempurna, tetapi tanpa diduga, setelah beberapa jam, saudara ketiga mereka meninggal. Ling Xuang dan Luo Zeng juga merasakan kesedihan Di King, dan sedikit menggelengkan kepala. Ini selalu terjadi di sisi lain, di mana seseorang dapat memperoleh kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga menghadapi risiko yang sangat besar. Di dunia ibu, banyak orang akan mengakui pemakaman mereka sebelum mereka berlatih. Jangan sampai mereka mati setelah memasuki pantai seberang, meninggalkan tubuh tanpa jiwa pada akhirnya. Setelah melolong beberapa kali, Di King juga terdiam, orang-orang dalam depresi ini semua menunggu cahaya putih menghilang. Sambil menunggu, mereka tiba-tiba mendengar suara dada-dada, seolah-olah ada sesuatu yang memanjat tembok. Segera setelah itu, Luo Zeng tiba-tiba mendengar seseorang di sebelah berteriak. Apa ini, jangan kesini ah. Dengan jeritan melengking dan memekakkan telinga, gerakan itu berhenti tiba-tiba. Ada orang yang bersembunyi dalam depresi ini, dan tangisan yang menyedihkan barusan, jelas seseorang telah terbunuh. Tapi depresi seharusnya aman, bagaimana orang itu mati barusan ketika cahaya primordial yang mencair jiwa tidak bisa bersinar? Kakak kedua, apa yang baru saja terjadi? Di King bertanya. Aku tidak tahu, itu pria di sebelahku, kata Disu dengan gugup. Orang yang baru saja berteriak adalah pemimpin kelompok yang menghadapi Di King. Tepat ketika Disu selesai berbicara, dia tiba-tiba tergagap dan berkata, ini monster, jangan datang ke sini. Kakak kedua, ada apa denganmu? Teriak Di King. Ah, setelah Disu mengeluarkan serangkaian teriakan, dia tiba-tiba terdiam. Kakak kedua, tidak peduli bagaimana Di King menelepon, tidak ada tanggapan dari tetangga. Soul Melting Yuang-Wuang disegel di depan, dan dia tidak bisa membantu saudara keduanya, jadi dia hanya bisa berteriak, tidak peduli monster macam apa kamu, datanglah padaku. Aku, Di King, akan mencabik-cabikmu. Mendengarkan lolongan Di King, wajah Ling Xuang sangat jelek, dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Terutama hal itu masih belum diketahui, yang semakin memperdalam ketakutan Ling Xuang. Di ruang kecil, dia tidak bisa membantu tetapi meremas ke arah Luo Zeng. Emosi Yang Hun mudah dideteksi, Luo Zeng jelas merasa bahwa Ling Xuang sangat ketakutan, dia meringkuk lebih dekat dengan Ling Xuang, dan berkata dengan lembut, jangan takut. Tapi apa itu, bisik Ling Xuang. Tidak peduli apa itu, benda itu pada akhirnya akan muncul, kata Luo Zeng dengan tenang. Dalam menghadapi ketakutan aneh ini, Luo Zeng tidak sekali atau dua kali, dan penampilannya jauh lebih tenang daripada Ling Xuang. Tapi Luo Zeng sedang berbicara, dengan suara dada-dada di seberang dinding, diikuti oleh suara Di King, dan bahkan ada sedikit tangisan dalam suara itu, pergi. Apa yang kamu? Seperti dua tangisan sebelumnya, tangisannya hanya bertahan 3 kali sebelum berhenti. Pada saat ini, bahkan alis Luo Zeng berkerut. Kemarahan adalah langkah pertama menuju keberanian.
Setelah adik laki-laki ketiga dan kedua meninggal satu demi satu, Di King pasti sedang marah sekarang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan takut pada apapun yang dilihatnya. Selain itu, Di King sangat baik dalam semua aspek, dan dia sama sekali bukan pengecut, apa yang dia lihat yang bisa membuatnya takut sedemikian rupa. Apa-apaan ini? Ling Xuang juga berkata dengan suara menangis, dia hampir terjepit di tubuh Luo Zeng, jika tubuh jiwa yang tidak kuat, jiwa keduanya bisa menyatu. Luo Zeng tidak menjawab, tetapi hanya melihat ke pintu masuk di depan depresi jika dia mengatakan dia tidak gugup. Itu bohong, tetapi nalurinya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya panik, situasi seperti itu. Dada-dada, suara langkah kaki ringan melintasi dinding keluar lagi, kali ini sumber suaranya jelas lebih dekat, seharusnya berasal dari depresi di sebelah. Tubuh Ling Xuang sedikit gemetar, meskipun dia juga sangat ketakutan, dia masih sedikit menoleh. Dari dinding di sisi depresi, jejak cairan hitam berangsur-angsur merembes keluar, dan setelah cairan ini muncul, mereka berubah menjadi bola hitam satu persatu. Bola hitam kecil ini tiba-tiba terbelah dari tengah, memperlihatkan mata bulat kecil. Apa ini? Ling Xuang menjerit tajam, dan tubuhnya semakin gemetar. Ketika Luo Zeng melihat mata ini, dia langsung memikirkan patung-patung aneh di kuil. Padahal, jika patung-patung itu tidak memiliki mata, sama sekali tidak bisa disebut patung, karena bentuk-bentuk yang terdistorsi itu disatukan seluruhnya, dan matalah yang memberikan jiwa pada patung-patung itu. Ketika sedikit cahaya hitam muncul dari mata bulat ini, semua ketakutan di hati Luo Zeng dimobilisasi. Sambil merasakan ketakutan ini, rasa keakraban muncul di hati Luo Zeng. Di tanah perjuangan Dao di dasar klan pedang, Yuan Chengtian pernah mengubah arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, dan pikiran jahat di dalamnya dapat melepaskan rasa takut di hatinya. Tapi mata di depannya tidak memiliki arti tahu yang sebenarnya, dan sepertinya bakatnya untuk menggali rasa takut di dalam jiwa. Jeritan menusuk Ling Xuang bergema di telinga Luo Zeng, yang meningkatkan ketakutan batin Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng juga merasa yang jiwanya menjadi kaku dan tidak mematuhi perintahnya. Luo Zeng, ada cara yang sangat sederhana untuk melawan rasa takut yang melihatnya, apakah kamu mau mendengarkan? Suara 9527 tiba-tiba melayang. Katakan, omong kosong. Luo Zeng masih mempertahankan sedikit kejelasan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Begitu dia dikendalikan oleh rasa takut, nasib Di King dan yang lainnya di sebelah akan menjadi nasibnya dan Ling Xuang. Tutup matamu, isolasi objek eksternal, potong semua persepsi spiritual, tidak ada pikiran seharusnya tidak sulit bagimu untuk menggunakan Zanshin Shinto. Benda ini tidak dapat melihatnya, sekali tatapannya adalah parah, orang tidak tahan stay, kata 9527. Sebelum kata-kata 9527 selesai, Luo Zeng telah menutup matanya. Yang jiwa mampu melepaskan kesadaran ilahi, tetapi Luo Zeng tidak melepaskan kesadaran ilahi apapun, pada saat yang sama, Zanshin Divine Dao telah berlari, dan panah jiwa yang samar terus memancarkan cahaya keemasan di permukaan jiwanya. Di masa lalu, panah jiwa yang dipertajam oleh Slashing Divine Dao juga merupakan jurus pamungkas Luo Zeng, tetapi sekarang jiwa Luo Zeng tidak memiliki keuntungan yang luar biasa, ia jarang menggunakan jurus ini. Namun, masih sangat cepat membiarkan diri jatuh ke dalam situasi tanpa pikiran dan tanpa pikiran dengan cara memotong emosi. Ketika Luo Zeng tidak lagi merasakan benda asing, ketakutan di hatinya tiba-tiba menghilang, tetapi sentuhan dan pendengaran yang Sol masih ada. Bersih dulu. Dia bisa merasakan bola mata itu mendekat dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia mendengar tangisan Ling Xuang semakin keras, dan dia hampir pingsan. Luo Zeng, itu akan menyeretku keluar. Selamatkan aku. Tidak peduli bagaimana Ling Xuang berteriak, Luo Zeng sepertinya belum pernah mendengarnya. Tapi tangannya masih memegang Ling Xuang erat-erat, tanpa mengendur sedikit pun, dan keduanya juga terjebak dalam depresi, dan mereka tidak diseret keluar oleh orang yang melihatnya. Ketakutan terhadap yang melihatnya ini tidak kuat. Luo Zeng berpikir di lubuk hatinya. Di King dan yang lainnya baru saja terbunuh, mungkin bukan karena takut yang melihatnya, tetapi karena mereka dikendalikan oleh rasa takut dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Sama seperti Ling Xuang, perbedaannya adalah Ling Xuang diseret sendiri, jadi dia tidak akan ditarik ke dalam cahaya primordial yang melelehkan jiwa. Dalam hal itu, Luo Zeng menutup matanya dan mengangkat tangannya dengan lembut. Jari-jari itu berangsur-angsur berubah bentuk, berubah menjadi duri tajam dan menusuk ke depan. Dalam proses ini, Luo Zeng juga mengontrol jarak, tidak membiarkan ujung jarinya keluar dari depresi.
Seandainya jarinya tidak tertusuk, akan merepotkan jika diwarnai dengan cahaya purba mencair jiwa, dan tidak mungkin keluar jika ternoda. Ujung jari Luo Zeng ditusuk beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak mengenai. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa Ling Xuang diseret lebih kuat, dan orang yang melihatnya yang ketakutan jelas cemas. Sudut mulut Luo Zeng sedikit tersenyum, dan duri tajam yang dibentuk oleh jari-jarinya menusuk dengan kuat. Setelah menusuk ratusan kali berturut-turut, salah satu paku secara akurat menembus salah satu bola mata. Zi, dengan teriakan aneh, kekuatan yang menarik Ling Xuang langsung menghilang. Ketakutan yang mencengkeram Ling Xuang berangsur-angsur menghilang. Tapi dia masih memeluk Luo Zeng dengan erat, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah melihat mata itu, dia sepertinya kehilangan akal dan menjadi gila, sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Apakah benda itu hilang? Ling Xuang bertanya. Belum, kata Luo Zeng. Di dinding luar, masih ada suara sesuatu yang lewat. Dadada, baru saja Luo Zeng menutup matanya dan menikam secara acak, dia seharusnya membutakan satu mata dari orang yang melihatnya yang ketakutan sebelum mengusir benda ini. Suara lari melintasi dinding bergeser dari atas ke kanan, lalu ke kiri, tampaknya penonton yang ketakutan ini tidak berniat menyerah. Mendengar suara ini, Ling Xuang sekali lagi bingung. Rasa takut yang dialami pertama kali, sama sekali tidak ingin dialami yang kedua kalinya. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan berpikir, meskipun dia tidak takut pada hal ini, tetapi bagaimana cara membunuhnya adalah masalah besar. Cara ilahi apa yang telah kamu latih? Luo Zeng bertanya. Arti sejati abadi dari keberuntungan pedang belum dapat memengaruhi pikiran, tetapi beberapa dari 3.000 dewa dapat mengendalikan diri dan mengisolasi rasa takut. Contohnya, Great Ruler Teknik dapat menghilangkan hati dan memanipulasi diri sendiri seperti boneka. Aku berlatih 5 elemen Divine Dao. Ling Xuang tidak tahu mengapa Luo Zeng menanyakan pertanyaan ini. Kebanyakan orang di dunia ibu memasuki jalan ketuhanan melalui 5 elemen, yang tercepat dan ternyaman. Benda itu sendiri tidak mengerikan, tetapi dapat mengubah pikiran Anda dan membuat Anda jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan, jika Anda dapat mengendalikan rasa takut itu, kata Luo Zeng. Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Mendengar suara, dadada, mendekat, Ling Xuang mau tidak mau mengencangkan tubuhnya. Bahkan jika dia menutup matanya, jika dia tidak bisa menutup pikirannya, dia akan jatuh ke dalam kendali penonton yang ketakutan. Kali ini, sedikit cairan hitam meluap dari tepi dinding di sisi atas dan bawah. Ketika Luo Zeng melihat itu, dia menutup matanya, menutup kesadarannya, dan jatuh ke dalam keadaan memotong emosi. Dan Ling Xuang, seperti sebelumnya, tidak punya cara untuk menghadapinya sama sekali. Saat itu berubah menjadi bola mata, seluruh orang itu jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Panah jiwa. Karena dia tidak bisa melihat targetnya, Luo Zeng hanya mengilhami serangkaian panah jiwa untuk menembus ke depan. Pembukaan depresi ini sangat kecil, dan selalu dapat mengenainya di bawah pemotretan yang begitu terkonsentrasi. Tapi panah jiwa kecil itu terus menembak, tapi tidak ada satupun yang mengenai. Tepat ketika Luo Zeng bingung, dia mendengar Ling Xuang berteriak mereka datang ke sini di atas di bawah di mana-mana. Luo Zeng mengertakkan gigi, dia lupa bahwa orang yang melihatnya yang menakutkan ini benar-benar genangan hitam, tidak perlu diringkas menjadi bentuk, hanya perlu menyebar di sepanjang dinding sebelum berubah menjadi mata. Pada saat ini, sebuah pikiran bergerak di benaknya, dan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi terpancar dari jiwanya. Sebagian besar Shinto mengikuti energi sejati dan kekuatan dunia batin, tetapi beberapa Shinto dapat memengaruhi jiwa, atau itu adalah penggunaan energi di tingkat jiwa. Pada poin ini, teknik penguasa agung dan Shinto pemutus emosi adalah sama. Aturan yang bagus. Jiwa Luo Zeng memancarkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di bawah tekanan keagungan ini, itu sebenarnya ditujukan pada Ling Xuang. Di waktu normal, Yang Soul Ling Xuang tidak jauh lebih lemah dari Luo Zeng, dan Great Ruler Teknik tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi sekarang dia telah diliputi oleh rasa takut dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sejenak, Ling Xuang telah berhenti berteriak dan menangis. Seluruh orang itu seperti boneka, menatap kosong ke depan. Luo Zeng dengan hati-hati menarik Ling Xuang untuk mencegahnya diseret keluar, dan pada saat yang sama mencari cara untuk mengaktifkan kalung bertuah di kedalaman jiwanya. Api ingatan seseorang sangat berantakan, belum lagi Luo Zeng Xiu telah menjadi teknik penguasa yang hebat, tetapi dia pada dasarnya tidak pernah menggunakannya dan tidak mahir. Tepat ketika Luo Zeng membalik-balik ingatannya, dia melihat sebuah pintu yang tertutup. Apa ini? Luo Zeng cukup aneh.
Mengapa ada hal seperti itu dalam ingatan Ling Xuang? Ketika Luo Zeng ingin menyentuh pintu ini, ada gaya tolak yang kuat dari pintu. 1. Sekarang bukan waktunya memikirkan pintu ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan beberapa kenangan yang berhubungan dengan kalung Dewa Penyihir. Jejak hitam berbentuk benang, terikat pada Ling Xuang dan Luo Zeng, dan bola mata kecil telah dipasang di bahu, di atas kepala, dan bagian lainnya. Tampaknya penonton yang ketakutan tidak akan menyerah sampai dia mengeluarkan mereka berdua. Saat sedang berjuang, tubuh Ling Xuang yang tidak sadarkan diri tiba-tiba bergerak. Saya melihatnya meletakkan tangannya di dadanya, dengan lembut membelai kalung dukun jiwa. Bersenandung, semburan cahaya biru berkedip-kedip, memenuhi setiap sudut depresi ini. Bola mata hitam menjadi sangat rapuh di bawah cahaya, retakan pecah dengan cepat di permukaan bola mata, dan kemudian terdengar suara bu, satu persatu berebut untuk meledak. Bahkan nanah hitam itu mulai mendidih, dan menguap seluruhnya dalam sekejap mata. Berhasil, Luo Zeng membuka matanya dan tersenyum pada tanda hitam di dinding. Namun, Ling Xuang masih tidak menanggapi sama sekali, dan duduk di lengannya tanpa bergerak. Luo Zeng tertegun sejenak sebelum bereaksi. Sekarang Ling Xuang masih di bawah teknik penguasa agung, dan dia masih menjadi bonekanya. Setelah Luo Zeng melepaskannya, Ling Xuang terbangun dengan samar, dia menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bersih dulu. Aku baru saja menggunakan teknik penguasa besar. Luo Zeng menunjuk ke tanda hitam di dinding, benda itu telah dibunuh oleh kalungmu. Meskipun Luo Zeng tahu bahwa kalung di dada Ling Xuang tidak sederhana, kekuatan kalung dukun jiwa berada di luar dugaannya. Benda itu benar-benar terbunuh. Melihat jejak hitam, Ling Xuang akhirnya menjadi tenang, tetapi ketika Luo Zeng menyebutkan teknik penguasa hebat, dia sedikit terkejut, lalu kamu baru saja berkata kepadaku. Karena Luo Zeng menggunakan kalung dukun jiwa, itu pasti telah menembus ke dalam ingatannya. Saya khawatir banyak pikiran akan terlihat oleh Luo Zeng. Bagi seorang wanita, perasaan ini memang halus dan memalukan. Saya hanya mencari cara menggunakan kalung dukun jiwa, kata Luo Zeng, tentu saja dia tidak menyebutkan pintu yang tertutup. Luo Zeng sendiri memiliki banyak rahasia, dan dia juga tabu mencongkel orang lain. Oh, Ling Xuang sedikit tenang. Dalam situasi barusan, Luo Zeng tidak punya pilihan selain, bagaimanapun, dia tidak bisa menghadapi mata itu sama sekali. Tapi ini masih agak aneh, Luo Zeng melihat jejak hitam dan berkata benda ini menyebar di dinding seperti air mengalir, tetapi suara tembok sebelumnya tidak demikian, harus ada hal-hal lain di luar ini bola mata. Luo Zeng tidak memberitahu Ling Xuang bahwa hal ini disebut ketakutan yang melihatnya, jangan sampai dia harus menjelaskan dari mana dia mempelajarinya. Apakah ada sesuatu di luar? Ling Xuang berkata dengan gugup. Tapi benda itu seharusnya tidak bisa bergerak, setidaknya sudah lama tidak bergerak, Luo Zeng menilai dengan cukup mudah. Tidak peduli apa yang ada di luar, mereka berdua hanya bisa meringkuk di ruang kecil ini dan menunggu dengan tenang sebelum cahaya primordial yang melelehkan jiwa berhenti. Cahaya primordial yang melelehkan jiwa berlangsung selama lebih dari 1 jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Seluruh kuil masih sunyi. Ayo pergi, kata Luo Zeng. Tapi memikirkan bola mata hitam itu, Ling Xuang merasa takut. Jangan khawatir, benda itu sendiri tidak kuat, itu bisa membunuh orang, dan itu bergantung pada cahaya primordial peleburan jiwa, bahkan jika itu tidak mati, itu tidak mengerikan, Luo Zeng membujuk. Jika Fear Beholder benar-benar kuat, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi dalam depresi. Luo Zeng melangkah keluar dari depresi terlebih dahulu, sementara Ling Xuang dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk melihat lingkungan luar. Masih ada sedikit jejak hitam di dinding, dan Luo Zeng melihat ke sepanjang jejak itu. Di teras di sisi lain lantai 13, ada benda berwarna kemasan. Luo Zeng berjalan dengan ringan di koridor, melompat ke sisi lain, dan setelah naik ke teras, pupil matanya sedikit menyusut, laba-laba. Ling Xuang juga mengikuti, dan ketika dia melihat benda ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, itu laba-laba tenun langit. Aku mengerti, jaring laba-laba tenun langit di lantai 2 harus ditinggalkan oleh benda ini. Ada orang di istana surgawi yang tandanya dari sisi lain adalah laba-laba penenun langit, Ling Xuang pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia bisa mengenalinya sekilas. Mungkinkah laba-laba tenun langit yang baru saja menyerang kita? Ling Xuang berpikir sejenak dan berkata lagi. Tapi laba-laba tenun langit ini sudah mati, Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengotak-atiknya, dan laba-laba tenun langit tergeletak tak bergerak di tanah, apa yang terjadi barusan tidak sesederhana itu. Dia mengulurkan tangannya dan membalikkan laba-laba tenun langit, setelah melihatnya,
dia menemukan lubang kecil di antara kepala dan perut laba-laba, dan ada jejak hitam samar di sekitar lubang kecil itu. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat. Tepat ketika Luo Zeng mengulurkan tangannya ke arah lubang kecil, laba-laba penenun langit, yang sudah seperti benda mati, tiba-tiba menciutkan cakarnya, berbalik dan memanjat dengan cepat di sepanjang dinding. Dada-dada, suara laba-laba penenun langit yang menggores dinding persis sama seperti sebelumnya. Ling Xuang menyusut sedikit ketakutan, warna tajam melintas di mata Luo Zeng, mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan ringan, dan panah jiwa kecil ditembakkan. Retakan, panah jiwa segera memaku laba-laba tenun langit ke dinding. Kemudian telapak tangannya perlahan berubah bentuk, berubah menjadi pisau tajam, melepaskan laba-laba tenun langit dari dinding, memotong sepanjang poros tengah dari kepala laba-laba tenun langit ke perutnya. Bola hitam seukuran proyektil menyembur keluar dari sayatan. Ah, ayo lagi. Melihat bola hitam kecil ini, wajah Ling Xuang berubah lagi. Sepertinya pertemuan di kuil ini cukup untuk diingatnya seumur hidup. Bola-bola seukuran peluru itu terbelah, memperlihatkan mata kecil yang luar biasa. Mata kecil ini juga dapat membangkitkan ketakutan batin, tetapi mereka berkali-kali lebih lemah dari sebelumnya, dan Luo Zeng dapat melawan bahkan tanpa menutup matanya. Ini adalah keturunan dari hal-hal itu, belum dewasa, tidak ada bahaya. Kata Luo Zeng, mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke arah mata kecil itu, dan dengan satu jari, mata kecil itu bisa ditusuk dan berubah menjadi genangan hitam. Ada beberapa mata kecil yang keluar dari tubuh laba-laba penenun langit, dan lebih banyak mata kecil mengalir di sepanjang dinding ke satu arah. Keturunan dari rasa takut yang melihatnya juga merupakan momok, dan Luo Zeng secara alami tidak berniat melepaskannya. Dalam sekejap mata, Luo Zeng membunuh area yang luas. Tapi baris lain, beberapa keturunan dari pemirsa, bergerak sepanjang dinding di belakang patung terbesar. Ada apa di balik patung itu? Luo Zeng menindaklanjuti, membalikkan patung besar itu dalam satu gerakan, dan sedikit terkejut setelah melihat pemandangan itu. Tepat di belakang patung, ada 3 pilar kecil, dan di atas pilar, ada 3 bola yang diabadikan. 2 bola pertama adalah mata berkaca merah iblis, dan yang terakhir adalah bola bulat putih bersih. Melihat bola mata kecil itu akan mengebor bola mata yang berkaca-kaca, Luo Zeng menembaknya dan memusnahkannya, tidak meninggalkan siapapun. Ada apa di balik patung itu? Ling Xuang mengikuti, dan ketika dia fokus pada bola putih, tubuhnya tiba-tiba membeku. Nafas jiwa dalam bola putih ini sangat kuat, kata Luo Zeng. Ini seharusnya kristalisasi jiwa. Kristalisasi jiwa yang sangat besar. Lihat itu jumlah orang yang meninggal di kuil Tiankui mungkin tak terhitung jumlahnya, dan jiwa-jiwa yang dilebur oleh peleburan para dewa semuanya terkonsentrasi di sini, bola ya, Ling Xuang berpikir sejenak sebelum berkata. Kristal jiwa ini memiliki efek yang sama dengan pil jiwa. Luo Zeng menatap bola putih dan bertanya. Aura yang dia rasakan dari bola cahaya putih sangat mirip dengan Soul Pill, sekilas terlihat seperti Soul Pill yang besar. Jika benda ini memiliki efek yang sama dengan Soul Pill, nilainya akan sangat berkurang di benak Luo Zeng. Soul Pill dapat ditukar, dan juga dapat dibeli dengan Divine Crystal. Tidak, Ling Xuang menggelengkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Pil jiwa hanya dapat memulihkan kekuatan jiwa dan untuk sementara memperkuat jiwa yang, tetapi kristal jiwa meningkatkan batas atas jiwa yang. Itu bisa membuat jiwa yang kita menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan ini, mata Luo Zeng menjadi lebih tajam. Saat jiwa lemah, masih banyak cara untuk menguatkan jiwa, namun setelah menginjakkan kaki pada jiwa yang, menjadi sulit untuk mengolah jiwa yang selain mengasah di lautan makna yang sebenarnya, ia belum menemukan sarana penguatan lainnya. Jika dia bisa menyerap kristal jiwa ini, itu mungkin membawa sublimasi ke jiwa yangnya. Karena kristal jiwa sangat berguna, apakah tidak ada makhluk lain yang memurnikan kristal jiwa? Luo Zeng bertanya. Beberapa orang kuat dapat membunuh jiwa yang lainnya dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Untuk beberapa makhluk ambisius, bukankah mudah untuk meningkatkan kekuatan jiwa yang mereka sendiri? Seseorang melakukan ini sebelumnya, tetapi kemudian dia menjadi gila. Ling Xuang mengangkat bahu, sangat sulit untuk memurnikan jiwa yang dengan cara lain kecuali cahaya primordial peleburan jiwa, dan hasil akhirnya adalah ada api ingatan yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama. Jika ingatan ratusan orang digabungkan menjadi satu, hasil akhirnya bisa dibayangkan. Dimengerti, Luo Zeng mengangguk. Meskipun saya telah menemukan bola cahaya putih, apa 2 bola mata merah iblis itu? Bahkan Ling Xuang yang berpengetahuan luas tidak tahu, dan Luo Zeng tidak tahu lebih banyak lagi. Pada akhirnya, Luo Zeng hanya bisa bertanya 9527.
9527 tersenyum tipis. Apakah kamu tidak menyadarinya? Ini semua karena keberuntunganmu sehingga kamu selamat kali ini. Apa maksudmu? Luo Zeng bertanya. Ini sama sekali bukan kuil bunga matahari surgawi, itu adalah nama acak yang diberikan oleh manusia. Kuil ini awalnya milik orang-orang yang takut melihatnya, jadi ada banyak patung penonton di dinding. 9527 berkata, namun, kuil telah bobrok selama bertahun-tahun, dan para penonton yang ketakutan seharusnya sudah lama punah. Mungkin beberapa penonton yang ketakutan hidup kembali, memanipulasi laba-laba penenun langit yang masuk tanpa izin, dan kemudian menggunakan perpaduan Tuhan di kuil Yuanguang memanen jiwa yang, tujuannya adalah untuk berkembang biak dengan cepat dan memupuk keturunannya. Kristalisasi jiwa adalah makanan yang dikumpulkan oleh kerja keras para penonton yang ketakutan. Jika tidak ada Luo Zeng dan Ling Xuang, ras ini mungkin akan bangkit kembali setelah pulih. Ini hanya kebetulan bahwa para penonton yang ketakutan ini akhirnya mati karena kerja sama Luo Zeng dan Ling Xuang. Meskipun 9527 secara singkat menjelaskan sebagian besar pertanyaan di benak Luo Zeng, dia masih sedikit bingung. Penampil yang menakutkan ini pernah muncul di Primal Chaos. Luo Zeng bertanya. Bisa dikatakan yang melihatnya bisa dianggap sebagai keluarga besar yang pernah mendominasi satu sisi, jawab 9527. Lalu semua ras di Chaos dapat membangun kuil di sisi lain. Mereka juga dianggap sebagai makhluk lompat katak. Luo Zeng bertanya lagi. Makhluk melompati seperti yang Anda definisikan hehehe, kata 9527 lagi, dan berkata sebenarnya, hanya mata iblis di antara para penonton yang ketakutan yang bisa menjadi lompatan yang Anda sebutkan. Makhluk yang Anda temui hanyalah muridnya, dan mereka adalah murid yang sangat lemah, kamu tidak bisa menjadi lawannya dengan penonton yang benar-benar dewasa. Saat ini, Ling Xuang berkata Luo Zeng, apa yang kamu lakukan? Ling Xuang secara alami tidak tahu bahwa Luo Zeng berkomunikasi dengan 9527. Setelah pulih, Luo Zeng berdiskusi dengan Ling Xuang untuk menyerap kristalisasi jiwa ini. Hari-hari mengembara di pantai seberang masih panjang, dan tak seorang pun akan melepaskan kesempatan untuk menguatkan jiwa. Keduanya duduk di satu sisi, mengubah kesadaran spiritual mereka, dan memasuki kristalisasi jiwa. Perasaan menyerap kristal jiwa mirip dengan menggabungkan jiwa, sampai batas tertentu, mereka melahap jiwa sekelompok orang lain. Hanya saja jiwa-jiwa yang ini telah dimurnikan sebelumnya. Di bawah penyerapan terus-menerus dari keduanya, bola putih juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Dan aura yang memancar dari dua jiwa yang juga meningkat secara dramatis dalam kecepatan. Setelah setengah batang dupa, Ling Xuang telah menarik kesadarannya, dan pada saat ini, kristal jiwa telah menyusut setengahnya. Dia dan Luo Zeng bersama-sama menemukan kristal jiwa, jadi mereka secara alami memenuhi syarat untuk membagikannya, tetapi Ling Xuang menganggap bahwa dia memiliki kesempatan lain, jadi dia menyerap kristal jiwa, hanya melihat Luo Zeng seperti ini, dan diam-diam menyerapnya, sisa setengah. Setelah dua batang dupa, Luo Zeng menyerap kristal jiwa terakhir. Ketika dia membuka matanya, dia merasakan gelombang kekuatan. Kristal jiwa ini benar-benar ajaib. Luo Zeng telah bekerja keras selama beberapa bulan di lautan makna yang sebenarnya, dan kekuatan jiwanya hanya meningkat lebih dari 2 lapisan, tetapi setelah menyerap kristal jiwa ini, dia merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meroket 3 kali lipat. Tentu saja, Ling Xuang berkata sambil tersenyum kamu bisa dianggap langsung menyatukan jiwa ratusan orang. Pasti ada banyak kausan pada yang Soul yang dikristalisasi oleh Soul Melting Yuanguang, pernyataan Ling Xuang secara alami dibesar-besarkan, tetapi efek yang ditimbulkannya jelas. Kelompok besar kristal jiwa diserap, dan mata keduanya beralih ke mata merah iblis yang berkaca-kaca lagi. Aku tidak tahu apakah benda ini bisa digabungkan menjadi token dari pantai seberang. Luo Zeng tidak lupa bahwa tujuannya memasuki kuil adalah untuk menemukan token dari pantai seberang. Kedua mata berkaca-kaca di depannya juga mengandung energi yang luar biasa. Ling Xuang memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling. Meskipun Ling Xuang memiliki pengetahuan yang luas, dia tidak tahu apa itu. Tidak peduli apa itu, kita bisa mencoba memadukannya. Selama itu bukan makhluk hidup, itu seharusnya tidak melawan. Makhluk hidup Luo Zeng ingat laba-laba penenun langit yang mati. Laba-laba tenun langit ini seharusnya sudah mati sejak lama, dan selalu digunakan sebagai boneka oleh Fearful Beholder, bisakah laba-laba tenun langit yang mati digunakan sebagai tanda dari sisi lain? Ya atau tidak, semua yang ada di pantai lain dapat menyatu, tetapi menggabungkan benda mati tidak terlalu berarti, itu akan lebih baik daripada menggabungkan sutra tenun surga yang dimuntahkan olehnya. Jawab Ling Xuang. 1.
Sekarang ada dua bola mata berkaca-kaca ini, Zitian Tangsi tentu saja tidak memikirkannya. Luo Zeng berjalan ke bola mata yang berkaca-kaca, mengulurkan tangannya dan mengelusnya sebentar, lalu berkata aku masih tidak bisa mengintegrasikan token dari sisi lain. Ling Xuang tertawa terbahak-bahak puci. Dia selalu merasa bahwa Luo Zeng adalah jenis yang berbeda, dia tahu semua yang seharusnya tidak dia mengerti, tetapi dia tidak tahu apapun yang diketahui semua orang. Izinkan saya mengajari Anda, tidak terlalu sulit untuk memadukan token dari pihak lain, terutama benda mati seperti itu tidak akan menolak Anda, dan Anda perlu menggunakan arti Tao yang sebenarnya saat bergabung. Omong-omong, Ling Xuang mengambil token dari sisi lain. Gumpalan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi muncul dari tubuhnya, dan nafas dari makna sejati ini bertahan di permukaan bola mata Liuli, tepat ketika dia ingin memasukkannya ke dalam jiwa yang, kekuatan penolak muncul. Dia tidak bisa memadukan bola mata yang berkaca-kaca. Hah? Ling Xuang memanggil dengan aneh. Apa yang terjadi? Luo Zeng bertanya. Token dari sisi lain ini tidak sesuai dengan arti sebenarnya dari pedang keberuntungan abadi. Ling Xuang cemberut. Menolak. Token dari sisi lain masih akan memilih arti sebenarnya dari Tao. Kata Luo Zengqi. Ling Xuang menghela nafas lega dan berkata, ini sangat jarang. Saya mendengar bahwa hal semacam ini hanya terjadi pada beberapa token yang sangat kuat dari pihak lain. Saya tidak menyangka hal itu akan muncul di bola mata yang berkaca-kaca ini. Terjadinya situasi seperti ini menunjukkan bahwa bola mata yang berkaca-kaca itu luar biasa, dan sangat disayangkan Ling Xuang tidak dapat mengintegrasikannya. Saya akan mencoba. Luo Zeng belajar dari orang lain, dan mengikuti teknik Ling Xuang untuk mengoperasikan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi. Situasinya persis sama, ketika Luo Zeng mencoba memasukkannya ke dalam tubuh, Yang Sol dan Liu Liaibol menolak. Luo Zeng berpikir sejenak, aura yang dipancarkan oleh jiwa yang berubah lagi, dan aura makna Taoisme yang alami dan sejati dilepaskan lagi. Kali ini, bola mata Liuli secara alami tenggelam ke dalam tubuh Luo Zeng. Itu sangat cocok dengan arti sebenarnya dari Taoisme dan alam. Ling Xuang berkata dengan heran. Ini juga manfaat dari mempraktikkan arti sebenarnya dari dua cara, karena arti sebenarnya dari satu cara ditolak, arti sebenarnya dari cara lain dapat digunakan sebagai gantinya. Hanya saja tingkat kecocokan setiap orang dengan arti sebenarnya dari masing-masing Tao berbeda, sekali dipilih, hanya sedikit orang yang akan berubah haluan. Ketika Luo Zeng memasukkan bola ke dalamnya, dia merasa ada satu hal lagi di jiwanya, dan pada saat yang sama dia dapat dengan jelas melihat keberadaannya. Setelah Luo Zeng meraba-raba sebentar, bola mata yang berkaca-kaca perlahan naik di Yang Sol-nya dan pindah ke mata. Ketika Ling Xuang melihat wajah buram Luo Zeng, cahaya merah kecil tiba-tiba muncul. Hanya saling memandang, Ling Xuang menjerit dan terus mundur, tampak ketakutan. Luo Zeng juga menutup matanya, dan lampu merah iblis menghilang. Merasa kasihan, Luo Zeng baru saja mencobanya, tetapi dia tidak menyangka Ling Xuang memiliki reaksi yang begitu besar. Kemampuan bola mata yang berkaca-kaca ini sama dengan yang dilihatnya yang menakutkan itu, metode ini bisa sangat berguna di saat-saat kritis. Bersih dulu. Ling Xuang tidak keberatan, dan berkata kemampuan untuk mengganggu pikiran seperti ini jarang terjadi pada token di sisi lain surga pertama. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan ilahi yang dapat diledakkan oleh mata ajaib ini, keluar. Kemampuan khusus token dari pantai lain sangat penting, tetapi energi yang terkandung di dalamnya juga sangat penting, tetapi tentu saja tidak dapat diuji di pantai lain, dan perlu dikembalikan ke kota naga. Setelah kekuatan kehidupan dievakuasi, meskipun penampilan Ning Yudi tidak berubah, siapapun yang telah melihat Ning Yudi dapat merasakan bahwa nafas di tubuhnya sangat lemah, dan kekuatan hidup yang tersisa hanya dapat mempertahankan tidur nyenyaknya itu saja. Saat kekuatan kehidupan terus menyusup, wajah Ning Yudi yang semula kuyu dan pucat mulai berubah. Pucat mulai memudar secara bertahap, dan wajah menunjukkan noda darah berwarna pelangi, terutama di pipi, yang secara bertahap diwarnai dengan lapisan perona pipi, seolah-olah minum anggur, dan seolah-olah diolesi dengan pemerah pipi. Kelihatannya sangat bagus pada pandangan pertama. Adapun Si Yukin dan Gu Pei'er, mereka juga bisa merasakan bahwa kekuatan kehidupan di tubuh Ning Yudi berlimpah dengan cepat, seperti pohon yang akan mati, tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang kuat, tunas baru mulai mekar, dan akar mulai tumbuh menyebar, memberi orang rasa vitalitas. Setelah menggunakan kristal kehidupan, Luo Zeng menatap Ning Yudi, matanya penuh ketegangan. Tidak bangun. Mata Luo Zeng berangsur-angsur tenggelam, dan motivasi terbesar Luo Zeng untuk pergi ke benua kerajaan ilahi adalah untuk menyelamatkan Ning Yudi, dan dia juga menaruh semua harapannya pada kekuatan kehidupan ini.
Melihatnya seperti ini, kekuatan kehidupan pasti berpengaruh. Mengapa Ning Yudi masih belum bangun? Luo Zeng. Melihat wajah Luo Zeng sangat jelek, Si Yukin berteriak ke samping, tetapi Luo Zeng berdiri tak bergerak seperti patung besi cor. Gu Peya juga menunjukkan sedikit kejutan, dia telah memeriksa wanita ini sebelumnya, tetapi kekuatan hidupnya dikosongkan oleh angin hidup dan mati, dan kemudian tubuhnya mengaktifkan mekanisme perlindungan diri, memaksa dirinya untuk tertidur lelap dan hanya dengan cara ini sisa kekuatan hidup dapat diselamatkan semaksimal mungkin. Bunga di atas mata kanannya berubah sedikit, dan kekuatan persepsi yang tak terlihat menyebar, dan segera, senyuman muncul di wajahnya. Bakatnya adalah bunga di mata kanannya, dan persepsinya tentang jiwa jauh lebih sensitif daripada prajurit pada level yang sama. Setelah menyelidiki barusan, Gu Peya telah menyadari bahwa wanita pembohong itu telah bangun. Wanita pria ini sangat menarik, Gu Peya berkomentar di dalam hatinya, dan kemudian dia menggerakkan mulutnya sedikit, mengirimkan transmisi suara ke Luo Zeng Yuan, "Hei, wanitamu sudah bangun." Apa? Mendengar kata-kata Gu Peya, hati Luo Zeng tiba-tiba melonjak, tetapi melihat mata Ning Yudi terpejam dan tidak bergerak, berpura-pura tertidur, Luo Zeng juga sangat marah dan lucu. Temperamen Ning Yudi dapat berubah, ketika menjelma sebagai kepala istana, itu terlihat hikmat dan perlu, tetapi sebagian besar waktu itu adalah watak seperti anak kecil. Setelah bola mata Luo Zeng berputar, dia melambaikan tangannya, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Aku belum bangun, ayo keluar dulu." Si Yukin tidak tahu, dan menatap Luo Zeng dengan wajah bingung, sementara Gu Pei tersenyum ringan, dan menepuk bahu Si Yukin dengan sangat kooperatif. "Benar, ayo keluar dulu." Namun, Si Yukin ditampar oleh Gu Pei seperti ini, seolah digigit kalajengking, dia segera bergerak beberapa langkah, menjaga jarak yang cukup jauh dari Gu Pei, dan menatap tajam ke arah Gu Pei. Gu Pei tidak peduli sama sekali, hanya terkikik 2 kali, dan mereka bertiga meninggalkan halaman. Tepat setelah Luo Zeng dan yang lainnya pergi, jari-jari Ning Yudi sedikit bergetar. Jika manusia biasa tidur seperti ini selama beberapa bulan, fungsi tubuh mereka akan terpengaruh. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Mata juga akan tertutup untuk waktu yang lama, tidak dapat menahan sinar matahari, dan tidak dapat melihat sama sekali. Tapi bagi Ning Yudi yang sudah melangkah ke alam hidup dan mati, tidak ada masalah serius. Lagi pula, para prajurit berlatih dalam pengasingan, duduk diam selama 10 atau 8 tahun, itu sudah sangat jauh dari orang biasa. Setelah jari-jarinya bergetar sedikit, sosoknya terbalik dan melayang, dia sudah sangat mungil, dan dia mengenakan gaun istana biru es, dan pita gaun istana itu terbang dengan sosoknya, seperti biru bunga es berkibar tertiup angin dingin. Setelah kakinya mendarat di tanah, dengan senyum licik di wajahnya, dia berjalan dengan hati-hati menuju Aula Tianchen, tetapi sebelum memasuki Aula Tianchen, sesosok tiba-tiba muncul, dan itu seperti lingkaran besi. "Pegang erat-erat di lenganmu." "Apa?" Ning Yudi berteriak, tetapi dia tidak melepaskan persepsinya, jika tidak Luo Zeng yang bersembunyi di balik pilar akan ditemukan olehnya, dan kemunculan Luo Zeng yang tiba-tiba akan mengejutkannya. Keduanya berpelukan begitu erat sehingga mereka benar-benar melupakan semua yang ada di sekitar mereka. Luo Zeng tidak bisa tidak mengatakan bahwa ketika dia memiringkan kepalanya, dia menciumnya. Ning Yudi lebih dari 1 kepala lebih pendek dari Luo Zeng, dan sosok mungilnya dipeluk oleh Luo Zeng, dan sulit bagi kakinya untuk terhubung ke tanah. Di bawah ciuman seperti itu, dia tidak mau menggunakan energi sejatinya dan menempatkan dirinya sendiri menopang tubuhnya. Kaki putih dan kecil itu hanya bisa diluruskan seperti busur satu demi satu, dengan jari-jari kaki mengarah ke tanah yang dingin. Bagi orang biasa, perlu beberapa tarikan napas untuk mempertahankan gerakan ini. Ketika saya turun, kakiku sudah sakit dan tak tertahankan. Tentu saja Ning Yudi adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati. Akibatnya, kakinya sangat tegang hingga bertahan selama setengah batang dupa. Berdiri di Aula Tianchen, Si Yukin dan Gu Pei menyaksikan pemandangan di luar dengan tenang. Suasana hati Si Yukin sepertinya dihancurkan dengan semua jenis bumbu, dengan rasa campuran. Selama ini, dia terus mengingatkan dirinya berulang kali tentang identitasnya sendiri di mata Luo Zeng. Dia tahu betul bahwa di hati Luo Zeng, Ning Yudi beratnya adalah jauh lebih berat dari dirimu sendiri. Makan cuka Ning Yudi tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat tidak jelas, jadi dia akan tenang dan tinggal di istana Tianchen untuk menjaga Ning Yudi dengan pelayan lainnya. Di bawah penyesuaian seperti itu, Si Yukin merasa mentalitasnya sudah sangat santai, tetapi dia mengatakan bahwa Ning Yudi adalah saudara perempuannya dan melayani Luo Zeng bersama. Tapi sekarang, Si Yukin menyadari betapa rapuh dan konyolnya pikirannya,
seharusnya lebih sulit bagi seorang wanita untuk mengatasi kecemburuan daripada seorang pria untuk mengatasi hasrat seksual. Gu Pei'er dapat merasakan fluktuasi emosional Si Yuqin. Semua emosi dipancarkan oleh fluktuasi jiwa. Melalui bunga di mata kanan, jiwa semua orang ditampilkan di Gu Pei'er seolah-olah mereka tidak mengenakan pakaian, di depanmu. Dia menoleh dan melirik Si Yuqin, dan berkata dengan senyum di wajahnya, semua pria seperti ini, tidak ada yang baik, kan? Si Yuqin melirik Gu Pei'er, meskipun Gu Pei'er ini juga sangat cantik, selain bunga aneh di atas mata kanannya, penampilan dan temperamennya pasti tidak kalah dengannya, tapi ada resistensi alami terhadap Gu Pei'er. Hei, laki-laki tidak memiliki hal yang baik, Luo Zeng adalah pengecualian, balas Si Yuqin. Gu Pei'er berkata sambil tersenyum, memang, anak ini memang sangat baik, tapi bagaimanapun juga tidak bisa diandalkan untuk berbelas kasih, lebih baik Gu Pei'er memandang Si Yuqin lagi. Tidak sebagus apa, Si Yuqin sedikit terkejut. Lebih baik ikuti aku. Gu Pei'er terkikik. Ketika Si Yuqin mendengar ini, dia menatap Gu Pei'er dengan keras, tetapi mengutuk untuk pertama kalinya gila. Luo Zeng dan Ning Yudi berciuman untuk waktu yang lama sebelum mereka berpisah. Setelah berpisah, Ning Yudi menatap Luo Zeng, yang berada di dekatnya, dengan sedikit senyum di wajahnya, tetapi segera teringat sesuatu, dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran, apakah dia bertanya, kalau begitu Cui Xie. Setelah terkena angin hidup dan mati, Ning Yudi dalam keadaan koma. Berapa lama dia koma, dan dia sama sekali tidak menyadari pertempuran dengan Tian Xizon. Meskipun dia melihat Luo Zeng berdiri di depannya, dia masih tidak bisa menahannya khawatir. Mati, dibunuh olehku, jawab Luo Zeng segera. Ning Yudi mengangguk, karena Luo Zeng berdiri di depannya, kemungkinan kekalahan Cui Xie sangat tinggi, tetapi bagaimana Luo Zeng mengalahkan Cui Xie saat itu, bagaimana cara membunuh Cui Xie, dia tidak dapat mengetahuinya. Luo Zeng secara singkat menceritakan apa yang terjadi setelah Ning Yudi tertidur. Adapun fakta bahwa dia pergi ke benua kerajaan ilahi untuk menemukan batu kehidupan yang asli, dia hanya menyebutkannya secara singkat. Meskipun Luo Zengyin telah mengalami semua kesulitan di benua kerajaan ilahi, bagaimana mungkin Ning Yudi tidak menebak? Dia bersandar di dada Luo Zeng, bahkan menanyakan detail dari waktu ke waktu. Luo Zeng hanya bisa menjawab dengan jujur, dia hanya menggunakan jarinya untuk menggambar lingkaran di dada Luo Zeng, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di kepalanya. Kota Naga, itu sangat hidup hari ini sebelum uji coba batu merah, dan lebih dari selusin orang masuk ke sisi lain dari luar Kota Naga tadi malam. Setelah menggabungkan token pihak lain untuk pertama kalinya, orang-orang ini tidak sabar untuk menguji kekuatan mereka. Di depan Hongxi, berdiri seorang wanita berambut panjang. Benih kecil muncul dari atas kepala wanita itu. Ini api spiritual. Beruntung, api spiritual sulit ditemukan. Mungkin seseorang dengan bantuan seorang bangsawan menyiapkan benih ini untuknya. Ekspresi iri muncul di wajah semua orang. Wanita itu memegang belati Pirus di tangannya. Ketika dia mengangkat belati, api spiritual memicu kilatan api, dan nyala api kecil juga membakar belatinya. Pergilah. Saya melihat wanita itu tiba-tiba bergegas, dan ketika dia mencapai Hongxi, dia tiba-tiba menghunus pedang dengan belati. Ledakan. Di bawah pemenggalan pedang ini, semua kekuatan diserap oleh batu merah. Setelah beberapa saat, cahaya menyala pada batu merah itu, dan sebuah pola aneh muncul, dengan karakter 3 di tengahnya. Hasil ini langsung mengundang sorakan. Seperti yang kuharapkan. Kekuatan benih api roh tidak dapat mencapai kekuatan 3 dewa, ditambah kultivasi wanita ini sendiri, hampir sama. Bagi mereka yang baru di sisi lain, ini sudah merupakan awal yang baik. Wanita itu jelas sangat puas dengan hasilnya, menyingkirkan belatinya, melangkah mundur, dan berdiri di depan seorang pria jangkung. Pria ini membawa bendera besar, jelas pemilik bendera. Luo Zeng di kerumunan melihat adegan ini, dan pikirannya tidak lagi pada nilai wanita itu. Wanita ini jelas bukan pemilik spanduk ketika dia pertama kali memasuki sisi lain, dan dia bisa masuk dan keluar dari kota naga dengan bebas. Sepertinya aturan untuk masuk dan keluar Dragon City tidak seketat yang ia bayangkan. Entah bagaimana bocah sukuan itu bisa keluar masuk tanpa bendera, sepertinya dia harus ditangkap dan diinterogasi. Setelah wanita itu mundur, pria lain melangkah maju. Token pria dari fusi pantai lain adalah lapis lazuli yang paling umum, yang dapat dilihat hampir di mana-mana di pantai lain, sangat umum. Tentu saja nilai pria ini juga sangat biasa. Meskipun dia menyerang batu merah dengan seluruh kekuatannya, hanya kata satu yang muncul di batu merah itu, yang menunjukkan bahwa kekuatannya berada di bawah kekuatan 2 dewa. Namun lelaki itu masih sangat puas,
Akhirnya dia menginjakkan kaki di sisi lain, dan perpaduan lapis lazuli hanyalah sebuah transisi, dan dia bisa mengubahnya jika ada kesempatan di masa depan. Token beberapa orang berikutnya di sisi lain sangat biasa, seperti lapis lazuli, Anglika Dahurika, Del, adalah beberapa hal yang umum, dan sebagian besar kekuatan orang-orang ini adalah antara 1 dan 2 dewa. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Namun, ada seorang pria tampan yang menawarkan token yang sangat unik dari sisi lain, yaitu chip yang mengilap. Luo Zeng mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa chip ini disebut Yun Luo Jing, dan pria tampan ini mengandalkan Yun Luo Jing ini untuk meledak dengan kekuatan 4 dewa. Pria ini seharusnya berasal dari keluarga besar tertentu di Tiongkok Tengah, seperti keluarga Su Quan, mereka terkait erat dengan Istana Taitian, dan banyak pemilik spanduk datang untuk memberi selamat kepadanya. Ketika penguji hampir habis, Luo Zeng memutuskan untuk mengambil bidikan. Faktanya, Luo Zeng tidak mau menunjukkan keahliannya di sini, tetapi hanya ada satu tes batu merah di kota naga, dan dia tidak punya pilihan. Ketika Luo Zeng muncul di atas panggung, mata orang-orang juga tertuju padanya. Bocah yang menentang Wang Xiao. Hush! Latar belakang pria ini sangat tangguh. Dia memprovokasi Wang Xiao, dan Wang Xiao tidak berani mengatakan apapun. Kurasa Wang Xiao tidak akan melepaskannya. Kecepatannya melintasi sisi lain cepat. Luo Zeng berjalan perlahan menuju batu merah uji, dengan ketukan ringan di jarinya, pedang panjang Yuxue sudah ada di tangannya. Ketika beberapa pemilik bendera yang mengetahui barang-barang itu melihat pedang panjang di tangan Luo Zeng, mata mereka tiba-tiba bersinar. Itu yang dari Menara Mingjian, Yuxue. Pedang ini sebenarnya dibeli oleh orang ini, dia benar-benar kaya. Pemilik spanduk kurang lebih mengagumi pedang di gedung pedang terkenal, tetapi harga Xuanzun Daobao tinggi, terutama Yuxue ini adalah Xuanzun Daobao kelas 1, yang bernilai beberapa juta kristal, pemilik spanduk mundur, dan hanya pemimpin aliansi yang bisa menggurui. Dengan kekuatan lembut Luo Zeng, sedikit cahaya dingin muncul di tubuh pedang. Meskipun pedang panjang ini dibeli belum lama ini, Luo Zeng telah menggunakannya beberapa kali di menara pelatihan pedang. Pedang ini sangat nyaman digunakan, hampir tidak ada kekurangan yang jelas, dan sangat baik dalam semua aspek. Selanjutnya, Luo Zeng mulai mencoba memanggil token dari pihak lain. Dia tidak mengorbankan token pihak lain ke kepalanya seperti yang dilakukan orang lain, ketika mata iblis bersinar sedikit merah, Luo Zeng bahkan dengan sengaja menutup mata kanannya, sepenuhnya menutupi cahaya merah. Kemudian dia mulai menarik kekuatan sebagai tanda dari pihak lain. Gelombang kekuatan beredar di sekujur tubuhnya, kekuatan ini tidak semurni 9 bintang di dunia batin, kekuatan itu sepenuhnya miliknya. Meskipun token dari sisi lain juga miliknya, bagaimanapun juga itu masih dipinjam. Momentum yang kuat. Apakah orang ini benar-benar baru saja memasuki sisi lain? Saya pikir rohnya sendiri sebanding dengan surga kedua dan surga ketiga. Setelah semua orang merasakan nafas letusan Luo Zeng, ada sedikit antisipasi, dan beberapa orang bertanya-tanya, Luo Zeng sepertinya tidak mau mengorbankan token dari pantai seberang, jadi apa tokennya dari pantai seberang? Seperti yang mereka duga, Luo Zeng telah mengangkat pedang salju di tangannya, dan membanting ke arah batu merah. Ledakan. Saat pedang ini meledak, sinar cahaya merah keluar dari ujung pedang seputih salju. Pada saat lampu merah berkedip, semua orang merasa pikiran mereka menjadi tidak teratur, dan kerumunan di sekitar mereka mundur selangkah secara bersamaan. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Saat meminjam kekuatan token pihak lain, Luo Zeng sudah sangat berhati-hati, tetapi pertama kali dia menggunakannya masih merupakan kesalahan, dan lampu merah di mata ajaib masih dilepaskan. Saat semua orang terkagum-kagum, hasil pada batu merah perlahan terungkap, dan ada 2 huruf besar tertulis di sana. 19. Melihat nomor ini, ekspresi Luo Zeng tetap tenang. Luo Zeng tidak menggunakan kekuatannya sendiri sekarang, juga tidak melelehkan energi fusi. Jika Anda menggunakan Lightsaber 9 Flash dan bekerja sama dengan 3 Oblivion Sword atau bahkan 6 Oblivion Sword, jumlah akhirnya mungkin jauh lebih banyak dari yang Anda lihat. Tapi yang perlu dia uji adalah kekuatan mata ajaib itu. Selain itu, dia tidak menggunakan semua kekuatan Magic Eye, hanya setengahnya yang benar-benar digunakan. Meski begitu, itu cukup untuk membuat kerumunan mendidih, dan semua orang terlihat tidak bisa dipercaya. Sulit untuk diterima. Tapi tidak peduli apakah mereka bisa menerimanya atau tidak, hasilnya tetap terungkap di atas batu merah. 19 kekuatan ilahi. Ini sebanding dengan token dari sisi lain surga ketiga. Apa tandanya dari sisi lain? Langkah pertama bagi setiap orang untuk memasuki pantai seberang adalah surga pertama.
Segala sesuatu di seluruh lapisan pertama langit telah dieksplorasi secara menyeluruh. Berapa banyak kekuatan ilahi yang dimiliki Cijinsa, berapa banyak lapis lazuli, dan jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan token yang relatif langka dari sisi lain seperti api spiritual. Tetapi kekuatan token dari pihak lain ini memiliki jangkauan, yaitu sekitar 1 hingga 4 dewa. Sejauh menyangkut akal sehat, token terbaik dari sisi lain di lapisan pertama surga adalah milik Yun Luojing yang baru saja muncul, dan kristal awan sangat langka di lapisan pertama surga, dan hanya sedikit orang yang mendapatkannya, semacam token dari sisi lain. Luo Zeng baru saja memotong pedang itu, yang telah melampaui 3 surga. Dalam akal sehat orang-orang ini, tidak mungkin tanda pihak lain seperti itu ada di lapisan pertama surga, sehingga mereka secara alami merasa sulit untuk memahaminya. Tepat ketika Luo Zeng berbalik dan hendak pergi, pria tampan itu berhenti di depan Luo Zeng. Saudaraku ini, kamu juga baru di sisi lain, aku ingin tahu token apa yang kamu dapatkan di sisi lain. Bagi banyak orang, tanda dari pihak lain adalah rahasia yang tak terkatakan, dan kecuali orang tersebut secara sukarela mengorbankannya, kebanyakan orang tidak akan memintanya. Setelah Yin Yuehuan mengetahui bahwa Luo Zeng memasuki pantai seberang, dia tidak menanyakan tentang tanda dari pantai seberang. Tidak nyaman bagiku untuk menjawab pertanyaan ini. Luo Zeng menatapnya sambil tersenyum. Pria tampan itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Maaf, saya Chunan dari Danau Simian. Jika saudara mau, kita bisa melakukan perjalanan ke sisi lain bersama." Keluarga Chu di Danau Simian terkenal, dan Chunan berpikir bahwa Luo Zeng akan bereaksi ketika mendengarnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Luo Zeng hanya tersenyum ringan, jika ada kesempatan, itu mungkin saja. Setelah melontarkan kalimat ini, Luo Zeng pergi. Kata punya kesempatan hanyalah kata asal, dan Chunan secara alami mengetahuinya dengan baik. Jarang melihat orang seperti itu yang tidak memberikan wajah keluarga Chu. Orang seperti itu memiliki latar belakang yang besar, atau hanya hijau bodoh. Melihat bagian belakang kepergian Luo Zeng, wajah Chunan juga menjadi dingin. Luo Zeng menghabiskan setengah hari sebelum menguji batu merah, dan kemudian dia pergi ke menara pelatihan pedang. Setelah memasuki latihan pedang Tarot Zeng, dia bertanya kepada Wen Si apakah ada tempat yang bersih untuk dia berlatih. Pagoda pelatihan pedang juga merupakan tempat latihan, tetapi terutama digunakan untuk mengasah kekuatan magis dari kode pedang, dan yang dibutuhkan Luo Zeng hanyalah ruang latihan yang bersih untuk mempraktikkan arti sebenarnya dari baik dan jahat. Tempat seperti itu sangat sulit ditemukan di dalam dan di luar kota naga. Pedang panjang perak yang terus berjatuhan di luar kota naga akan memengaruhi pikiran. Secara alami baik untuk mempraktikkan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, tetapi itu akan memengaruhi kultivasi arti sebenarnya lainnya. Ruang rahasia kultivasi Wen Si juga sangat terkejut dengan permintaan yang dibuat oleh Luo Zeng ini. Namun, Qiu Yinhe juga memintanya untuk menjaga Luo Zeng. Permintaan ini tidak sulit dipenuhi, cukup hapus formasi pedang di ruangan di menara latihan pedang. Setelah ragu sejenak, Wen Si memenuhi permintaan Luo Zeng. Luo Zeng juga tidak tahu seberapa baik dia setuju dengan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, tetapi itu harus lebih tinggi dari cara alami Taoisme, dan kesulitan kultivasi tidak setinggi cara alami Taoisme, tetapi itu tidak mungkin dibandingkan dengan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang. Hanya saja tidak ada benda asing di ruang rahasia kultivasi untuk membantu Luo Zeng berlatih. Arti sebenarnya dari cara ini hanya bisa mengandalkan pemahaman kerasnya, dan kecepatannya tidak bisa cepat. Selama 3 hari, dia tinggal di kamar, mengulang-ulang arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Aura unik dari arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan muncul secara bergantian, yang juga memengaruhi aura Luo Zeng sendiri. Pada saat terakhir, Luo Zeng melipat tangannya, seperti Buddha suci di dunia, menyelamatkan semua makhluk hidup. Saat berikutnya dia mulut tenggelam, dan alisnya berisi pikiran jahat, seperti kelahiran kembali hantu jahat. Kedua gambar bergantian bolak-balik. 3 hari kemudian, Luo Zeng meninggalkan gerbang dan meninggalkan menara pelatihan pedang. Wen Si merasakan arti sebenarnya yang tersisa di tubuh Luo Zeng, dan juga tampak terkejut. Bocah ini telah berkultivasi di kamarnya selama beberapa hari terakhir hanya untuk memperluas arti sebenarnya dari cara kedua. Itu juga kelambatan Wen Si. Jika seseorang ditukar dengan orang yang lebih kuat, dia dapat melihatnya sekilas. Luo Zeng ingin memperluas arti sebenarnya dari pintu ketiga. Kembali keluar Dragon City. Begitu Luo Zeng tiba di Fangxi, dia merasa bahwa suasana di Fangxi agak tidak normal. Setelah dia menemukan Lai Huabei dan Yue Baihao dan yang lainnya, dia mencium bau darah yang kuat di lubang hidungnya. Yue Baicheng,
Qiu Xiyuan, Luo Zeng melihat keduanya tergeletak di tanah, dengan darah terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Qiu Xiyuan kehilangan lengan dan kakinya, dan Yue Baicheng bahkan kehilangan separuh tubuhnya, tampak mengerikan. Tuan Spanduk Tuan, pemilik spanduk sudah kembali. Banyak murid sekolah melihat Luo Zeng muncul, seolah-olah mereka telah bertemu dengan penyelamat. Luo Zeng tidak berbicara, dia berjalan maju dan melepaskan kesadarannya sambil menjangkau. Tidak ada jiwa yang mengalami trauma, mereka hanya pingsan, dan dunia batin tidak hancur. Luo Zeng sedikit lega, wajahnya muram, dan dia bertanya dengan dingin siapa yang melakukannya. Seharusnya orang situ Siu, jawab Sukuan di sampingnya. Mengapa tidak berhenti? Luo Zeng bertanya. Sukuan menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya, saudaraku, aku bukan lawan mereka, dan aku juga terluka. Situs web China baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Dalam beberapa bulan terakhir, Sukuan juga telah terintegrasi ke dalam Panji Luo Zeng. Dia bertanggung jawab untuk membantu Luo Zeng merekrut orang baru untuk bergabung dengan Panji, dan juga akan membantu orang-orang di bawah Panji untuk pergi ke kota untuk membeli beberapa barang yang diperlukan. Ketika Luo Zeng memasuki kota naga, Sukuan samar-samar menjadi pemilik spanduk lain, membantu Luo Zeng mengurus banyak hal. Sekarang hal semacam ini terjadi, Luo Zeng secara alami akan dimintai pertanggungjawaban kepada Sukuan. Luo Zeng memelototi Sukuan, lalu mengeluarkan 2 pil dari cincin Sumeru dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Luka Yue Baicheng dan Qiu Xiyuan mengeluarkan suara mendesis, dan lukanya tampak hidup, dan mulai sembuh dengan cepat, dan anggota tubuh yang patah juga tumbuh dengan cepat. Apa alasannya? Katakan padaku, kata Luo Zeng. Baru saat itulah Sukuan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Setiap tahun saat musim dingin dan musim semi berganti, ini adalah musim puncak bagi Long Cheng untuk menerima ide-ide baru, akan ada banyak orang yang mencoba memanjat dinding pedang, dan permintaan cairan spiritual Wujian juga akan meningkat secara dramatis. Saat ini di tahun-tahun sebelumnya, harga cairan spiritual Wujian akan meroket hingga 30% atau bahkan lebih. Akibatnya, harga cairan spiritual pedang pencerahan tahun ini tidak hanya tidak naik, tetapi malah turun, hanya dibutuhkan sebotol lebih dari 10.000 senjing. Setelah menyelidiki, orang-orang yang menjual cairan spiritual pedang pencerahan akhirnya menemukan rahasianya, ternyata ada toko tambahan di luar kota naga yang menjual cairan spiritual pedang pencerahan. Bagaimana orang-orang itu bisa mentolerirnya? Jadi dia datang ke pintu dengan agresif. Yue Baicheng dan Qiu Xiyuan membeli cairan Tianchun di Fangxi dan menjual cairan spiritual Wujian pada saat yang sama, dan mengelolanya dengan sangat hati-hati. Meskipun Yue Baicheng tidak pernah berani mempublikasikannya, dia dengan mudah ditemukan oleh pihak lain. Menghadapi serangan mendadak dari beberapa pemilik spanduk, bagaimana mereka berdua bisa melawan? Dapat dianggap bahwa pihak lain berbelas kasih dan tidak membunuh mereka berdua, dan bahkan Sukuan, yang bergegas untuk menanyakannya, terluka ringan. 2700.